Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu 37 33 Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudara-saudara sejenak marilah kita sediakan kita untuk menerangkan memahami materi tafsir Al-Quran, sertakan harapan kepada Allah semoga pertama-tama hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan beserta pemahamannya. Jadi tertib, marilah kita buka pelajaran malam hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 33 banyak. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wa ma batana wal ithma wal baghy bighayri haqqin wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa li kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dhallu 'anna wa shahidu 'ala anfusihim annahum la ilaha wa la taqulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi illa kullama dakhalat ummatan hatta idza taraku fiha jami'an qalat qawmun liulahum rabbana haula'i adallun fa'atihim adzaban dhikran. Qala likulli dhikru walakin la ta'lamun. Wa qalat ulahum idkhulu ma kana lakum alaina min fadlin fadkhulul adzaba bima kuntum taksibun. Saudara sekalian, Al-Quran yang kita bahas sebelumnya bicara tentang standar hukum, di mana standar hukum inti dari hukum Islam itu Allah haramkan berbagai macam jenis kekejian, baik berupa
niatan yang tidak tampak maupun niatan jahat saat dilaksanakan dalam bentuk aktivitas real nyata. Itu bisa dikenal dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat sebelumnya, kul tegaskan Muhammad, inna maharroma, sesungguhnya tidak lain telah mengharamkan Rabbi pencipta. Jadi Allah itu tidak saja pencipta, namun yang memiliki wewenang menentukan pilihan hukum. Al-fawafisha dari kata fafisha, jamaknya fawafis, segala macam bentuk kekejian. Madhara yang jenis kekejian itu saat dijalani, dilakukan, sehingga pelakunya disebut pelaku kejahatan. Minna dari jenis-jenis kekejian tadi. Jadi apapun ya, hasrat-hasrat dorongan nafsu yang tidak kelihatan itu ya, yang berlawanan dengan standar hukum Islam itu keji. Nah, tidak nampak ya. Tapi ini kalau dibiarkan terus itu jadi penyakit. Yang dalam bahasa Al-Quran fi qulubihim marad. Dalam hati mereka itu ada endapan penyakit. Mengendap kalau terus-terus ya, tidak ditobati. Niatan ini akan meledak jadi sebuah tindakan. Ibaratnya bara ya. Jadi hasrat-hasrat yang didorong oleh syahwat. Ya, syahwat senang dunia dengan berbagai macam bentuk keduniaan. Dalam surat Ali Imran itu sudah disebut 7. Senang anak, senang lawan jenisnya, senang harta, emas, perak, ya, peternakan, perkebunan, kendaraan mewah. Ini banyak yang menjadi pendorong utama manusia berbuat atau tidak berbuat. Padahal kan ada standar hukum. Wama patona, yang nampak maupun yang batin. Itu hukum Allah itu semacam itu. Wal isma, perbuatan dosa. Apapun yang kalau dijalani itu menjadi beban hati, beban pikiran. Kenapa? Itu ibaratnya reget, ditempatkan pada tempat yang paling bersih, kelihatan. Kalau hitam ada yang putih kelihatan. Kalau putih ada yang hitam bintik saja kelihatan. Itu isma. Tidak enak ya. Seperti ada selilit. Tidak enak. Atau di mata, kelopak mata ada logam kecil. Tidak enak, geraknya. Dosa itu semacam itu. Sehingga maha kafir suatu tingkat. Dosa itu hal-hal yang mengganjal di dalam dada ini. Rohta ya, dan kamu tidak suka ayat qali alaihin nas, manusia mengetahui. Ini ya, itu kalau disimpan terus ini ya, jadi masalah-masalah kejiwaan, sangka buruk, takut, penakut. Sehingga yang penting ya, berhasil semua cara dipakai. Itu kan ekspresi ketakutan. Jadi ada dampak-dampak kejiwaan, baik yang taat maupun yang menentang hukum Islam. Makanya namanya apa? Lawannya tenang, tentrem, kasih sayang. Itu Islam kalau dijalani. Wal bahya, berbagai macam bentuk melampaui batas. Ya, bagaimana bentuk melampaui batas? Ganti hukum. Kalau melanggar itu ada sampai melampaui batas dosa besar. Tapi di antara dosa besar yang paling besar itu mengganti hukum. Bil baghyun bi ghairil haq
tanpa alasan kebenaran. Ya. Lalu kalau tanpa kebenaran apa dasarnya? Ya nafsu. Nah, ketika kita bicara nafsu, hasad nafsu, ya keberhasilan jangka pendek ini saja. Tidak sampai ya, bagaimana nanti anak-anak kita nasib di alam barzah, nasib di alam kebangkitan hari kiamat nanti. Itu bukan menjadi tolak ukur ya lahirnya sebuah hukum larangan maupun lahirnya sebuah hukum perintah. Nah, makanya minggu ini hak tanpa dasar kebenaran. Dikatakan benar, yang paling benar itu kalau standar pilih larangan, standar pilih perintah, kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak pernah memetik untung maupun kerugian saat standarisasi hukumnya tadi ditolak maupun dilanggar oleh manusia. Kemudian wa antusyriku billah, kamu menyertakan dengan Allah. Apa yang disertakan dengan Allah? Hak memilihkan undang-undang itu. Allah itu pencipta, iya. Tapi kamu masih menyertakan selain Allah yang punya posisi sama dengan Allah, lahirnya larangan, lahirnya perintah. Padahal Allah menegaskan apa? Dalam surat Al-Kahfi, wala yusyriku fi hukmihi ahada. Allah tidak menyertakan seseorang di dalam hukumnya. Ini ya. Jadi larangan Allah itu bukan hasil persetujuan bersama karena pertimbangan untuk tidak. Seperti halnya perintah Allah itu bukan hasil agreement persetujuan bersama karena pertimbangan apa? Untuk rugi jangka pendek dunia. Wala yusyriku fi hukmihi ahada. Allah tidak menyertakan seseorang di dalam hukumnya ini. Nah sekarang kan enggak. Islam itu diyakini untuk akhirat. Sedangkan apa? Dunia manusia yang penuh menentukan pilihan antara berbuat tidak berbuat. Bagaimana surga neraka? Surga neraka itu hanya dimohon dalam bentuk permintaan. Neraka ya ditolak dengan permintaan supaya dilindungi dari neraka. Masa Islam itu semacam itu? Diyakini tanpa adanya standar yang dijalani. Diyakini tanpa adanya standar hukum yang dijalani. Lu itu sangka buruk kepada Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idh qalu ma nazzalallahu min sultan. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idh qalu ma nazzalallahu. Ya. Mereka tidak memberikan penghormatan kadar yang sebenarnya kepada Allah. Ya, saat mereka mengatakan ma nazzalallahu min syai'. Allah sama sekali tidak menurunkan sesuatu yang dipakai pegangan untuk orang. Jadi kalau kita punya anggapan Allah itu hanya menciptakan tanpa menurunkan standar pegangan hidup, itu dikatakan kita ini tidak memberikan penghormatan yang sebenarnya kepada Allah. Ma anzalallahu min syai'. Min syai'. Pilihan itu tadi, kamu kok adakan, masa dibiarkan begitu saja? Enggak. Ini ya, ahasiban nas ayyud roka sudah. Apakah mereka mengira diciptakan begitu saja tanpa dilarang, tanpa diperintah? Ya. Kalau kita punya anggapan semacam itu, kita sangat buruk kepada Allah SWT. Jadi ya, kembali kepada ini. Wa antusyriku billahi, kau sertakan dengan Allah itu malam yunazil, sesuatu yang Allah tidak menurunkan bihi, sesuatu tadi sultanan, alasan hukum. Sultan ini kekuatan hukum. Itu yang penting kita lakukan berhasil. Berarti apa? Hukumnya berhasil
gagal kan? Bukan standar benar salah. Apa enggak gitu hari ini? Sepanjang sejarah umat manusia itu, ya. Allah tidak menentukan pilihan dalam hidup ini. Jadi padahal Allah tidak menurunkan alasan hukum kamu berbuat, kamu tidak berbuat. Udah, ketika kamu berbuat itu ada perintahnya enggak? Itu alasan hukum. Ketika kamu tidak menjalani, ada larangan apa enggak? Itu alasan hukum. Sultan itu kekuatan hukum. Loh, kalau orang tidak punya kekuatan hukum, nanti apa yang terjadi? Kekuatan. Bisa kelompok itu bisa negara. Sehingga menjadi negara gangster. Kenapa? Kekuatannya ya kekuatan untuk menekan tadi itu jadi hukum. Apa enggak? Sekarang ini terwujud. Jadi negara itu sudah gangster. Itu ya, organisasi kejahatan, mafioso. Ya, pokoknya senang ya dibikin hukum. Kalau senang dirombak hukumnya. Yang penting dengan hukum itu punya sultan kekuatan. Ini loh pembicaraan, bukan kuno. Pembicaraan hari ini Quran ini. Ini ya, sesuatu yang Allah tidak menurunkan standar kekuatan hukum. Makanya jadi muslim itu sebetulnya kamu menjalani apa kekuatan hukumnya? Perintah. Kenapa kamu tidak menjalani? Ada kekuatan hukum, larangan Allah. Bukan mau tidak maunya. Sebab mau kalau tidak mau orang itu akan cenderung dikumpulkan dengan standar kemauan yang sama. Negara pun demikian. Ya, makanya ada gangster. Nah sekarang negara ini aja bukan gangster kejahatan ya. Datang membawa mesin-mesin perang, menjara sumber alam satu negara, dianeksasi, dirubah standar, ya teritorial hukumnya, masya Allah. Ini pernah terjadi. Ini terjadi sampai hari ini dan seterusnya kalau tidak kembali kepada kekuatan hukum Islam. Wa antaqulu, dan kau mengatakan Allah atas nama Allah mengatakan kamu apa yang kamu tidak diketahui. Apa maknanya? Bikin-bikin larangan, bikin-bikin standar perintah yang itu bukan dari informasi yang maha tahu bahaya, yang maha tahu selamat. Jadi hukum kok berdasarkan prediksi. Jadi kan mau melakukan sesuatu tanpa jaminan kepastian. Jalanin aja, nanti kalau gagal bikin standar baru, banyak kan? Padahal apa yang kita jalani ini itu berkonsekuensi, berakibat jangka pendek dunia, jangka panjangnya akhirat. Makanya orang mengatakan apa? Perlu kepastian hukum. Itu ya, perlu kekuatan hukum. Tidak ada orang tidak mau bikin hukum itu. Kenapa? Manusia itu butuh kepastian ketika berbuat tidak berbuat itu jaminannya apa? Jangan-jangan ketika tidak berbuat itu malah menyelamatkan. Jangan-jangan yang kita perbuat itu malah mencelakai. Jangka pendek, jangka menengah alam barzah, jangka panjangnya akhirat. Ini pembicaraan berlangsung terus. Walau kitab ini berbicara yang sebenarnya. Nanti catatan di sana itu berdasarkan ini. Wahada kita yang tiku bilang sesungguhnya catatan amal di sana itu berbicara fakta yang sebenarnya. Apa fakta yang dibicarakan? Apakah yang kau jalani itu punya landasan hukum Islam? Seperti yang tidak kamu jalani itu punya kekuatan landasan hukum Islam. Itu yang nanti dinilai oleh Allah. Makanya bagi Muslim dia punya keyakinan Islam itu punya standar penilaian dan Islam punya standar penimbangan. Jangan sampai ketika kita menghadap Allah tidak ada yang layak hitung, tidak ada yang layak timbang. Kenapa? Standar kebenarannya dikali. Ini ya, saya ulangi lagi, nanti yang dinilai ya satu kejahatan, pelanggaran Muslim melanggar, itu satu kejahatan. Muslim menjalani kebenaran Islam itu 1 sampai 10 kali lipat. Loh, kalau yang dijalani yang ditinggal itu bukan hukum Islam.
Apakah memenuhi standar nilai? Apakah memenuhi standar itu ditimbang? Kan udah. Nah, inilah yang kita jelaskan bahwa akhirat itu bukan sekedar percaya adanya. Misalnya peristiwa-peristiwa penilaian, perhitungan, penimbangan amal itu disesuaikan dengan standar kita ini. Makanya nanti wahada kita punya catatan ini berbicara fakta yang sebenarnya. Bagaimana cocok tidak dengan fakta hukum Al-Quran ini? Itu yang dinilai oleh Allah SWT. Masya Allah. Makanya la aisha illa aishul akhir. Tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali akhirat. Itu Muslim pandangan hidupnya gitu. Makanya walikulli umatin, setiap umat itu memiliki ajal, batas waktu. Di mana batas waktu? Dunia. Umat Islam yang paling pendek jaraknya meskipun abad. Ya. Umat Islam pada zaman Taurat batasannya apa? Ketika turun Injil. Umat Islam setelah turun Al-Quran, umat Islam turunnya Injil itu berhenti ajalnya pada masa turunnya Al-Quran. Itu standar kepastian hukumnya itu gitu. Tapi mereka itu umat Islam yang memiliki kesejarahan. Kita punya sejarah Islam. Kita punya jalur laku Islam. Kita punya pemimpin nabi-nabi. Kita punya leluhur pembimbing nabi-nabi. Ini yang harus disekaskan. Nanti akan ayat berikutnya mendukung hal itu. Jadi ya, tiap umat Islam itu punya batas waktu. Ketika turun Injil, hukum Taurat sudah masuk di dalam hukum Injil. Dan umat Taurat harus menggabungkan diri kepada standar kepastian hukum dalam Injil. Ketika turun Al-Quran, kita mengikuti standar hukum Al-Quran. Itu walikulli ummatin ajal. Itu yang dimaksudkan apa? Kamu itu satu umat, ya, umat wahidah, ya, wa ana rabbukum fa'budu. Kamu itu satu umat dengan ajal-ajal batas periodisasi, ya, sesuai dengan turunnya nabi-nabi. Ya. Jadi kita ini satu umat, cuma ajalnya berbeda-beda. Itu ya, gabung umat Taurat, gabung Injil, umat Injil gabung Al-Quran, periodisasi ajalnya begitu. Nah, setelah ini tidak ada periodisasi, begitu umat Islam berakhir, sementara ini kiamat, rugi tidak? Rugi. Ibaratnya umat itu umat asal, sementara lagi maghrib. Itu ya, umat dulu periodisasi ajalnya itu umat sebelum Rasulullah itu ada yang bekerja mulai subuh sampai dulu, ada yang bekerja mulai dulu sampai asar. Kita ini umat asar. Makanya surat Al-Asr itu tidak ada di dalam Taurat Injil. Demi waktu asar. Ya, demi waktu asar. Innal insana, sesungguhnya manusia ketika waktu asar ini lafi muslim dalam tubuh dia. Loh, kenapa kau rugi? Masa bentar lagi maghrib saja kita tidak sabar. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang mengimani standar akhir zaman Al-Quran dengan standar lakunya Rasulullah Muhammad SAW. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang mengimani kepastian hukum, ya, kekuatan hukum sultan tadi Al-Quran. Itu ya. Fa idza jaa ajaluhum, saat datang ajalnya batas waktunya, la yastakhiruna sa'atan, sesaat tidak bisa, ya, minta ditunda. Umur iya, tapi ketika kita anak bicara keumatan, periodisasi itu kan, ketika kita ini satu orang disebut umat, itu ya, ya ajalnya. Ketika datang waktu mati, kematian tidak bisa. Tidak bisa, dan itu kita tidak memegang apa kekuatan itu, tapi kita harus yakin itu terjadi pada masing-masing kita. Nah, kalau kita ingat itu, Masya Allah,
Apa yang kita pertahankan dalam hidup? Kalau bukan kepastian hukum Islam, standar kepastian kebenaran Allah, bahwa yang dilarang itu memang benar-benar salah, yang diperintah itu memang benar-benar benar dan baik. Kan kepastiannya kan itu kan. Sebab ini yang akan dijadikan standar penilaian, perhitungan dan penimbangan amal. Amal itu perbuatan, kegiatan. Wala yastaqdimun, tidak pula mereka minta disegerakan, dipercepat, tidak bisa. Itu ya. Makanya harus hati-hati. Hati-hatinya gimana? Pertanyaannya gini, nah hati-hati. Mungkin tak orang tua yang mengatakan anakku hati-hati, tidak menurunkan standar jumlahnya supaya tidak celaka. Tak mungkin. Nah sekolah difasilitasi. Dan pasti yang memfasilitasi itu yang memegang jaminan. Tugas semuanya menjalani hidup. Jaminan keselamatannya saya. Allah Subhanahu wa taala. Lebih sayang lebih sayangnya orang tua kita saat Allah melarang maupun saat Allah merintah. Dan difasilitasi fasilitas terbaik. Itu ya. Makanya ya Bani Adam, anak turun Adam, di anak-anak Adam, ya, imma manakala jika yaktiyannakum benar-benar datang kepada kamu Rasul ini beberapa utusan ya, ada periodisasi umat Islam di bawah pimpinan Nabi Musa, umat Islam di bawah pimpinan Nabi Isa, umat Islam di dalam pimpinan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajalnya ada, batas-batas waktunya ada. Itu ya, Rasul, anak manusia, dia anak Adam. Manakala benar-benar datang kepada kamu beberapa utusan minkum dari kalangan kamu. Masa dari kalangan jin, alamnya beda. Jangan nikah, ayo nikah. Jin gak nikah, apa? Malaikat gak nikah. Nek jin nikah, punya anak turun. Makanan yang halal, ya lagi baik. Malaikat makanannya beda, konsumsinya beda, keperluan hidupnya beda, mempertahankan hidupnya dengan alat yang berbeda. Yakusuna mengkisahkan alaikum atas kamu ayati, ayat-ayatku. Apa kisah ayat itu? Kan hukum itu ada yang mentaati, ada yang menentang. Baik penentang maupun yang mentaati hukum itu ada kisah perjalanan hidup. Makanya ada pemilahan. Oh ini penjahat, ini orang baik, ini orang celaka, ini orang bahagia. Itu kan ada kisah hukum yang dijalani. Ya. Manakala datang para utusan mengkisahkan ayat-ayatku yang ada larangan, ada pelakunya, perintah, ada pelakunya. Itu ya, ada yang mengganti perintah, ada yang mengganti larangan. Itu masing-masing melahirkan kisah-kisah anak manusia. Famanit tako, siapa yang berhati-hati menjaga. Apa yang dijaga? Standar ayat tadi. Jagalah ya, pesan Allah larangannya, pesan Allah perintahnya. Jaga, jadikan standar beraktivitas, berkegiatan di dalam hidup, dalam memenuhi hajat-hajat kehidupan. Ini ya. Wa aslaha, dan melakukan perbaikan. Gini nih, standar perbaikan kan harus ada. Jangan-jangan standar perbaikannya malah merusak. Jangan-jangan standar yang dikatakan merusak malah memperbaiki. Yang dilarang Allah itu standar untuk perbaikan kalau kamu jauhi. Yang diperintah oleh Allah itu standar perbaikan kalau kamu jalani. Kalau kamu ganti masih rusak. Sudah dipilihkan terbaik kok. Innallaha la yughayyiru nikmatan an'amaha ala qaumin. Allah tidak pernah merubah nikmat
berupa standar kebenaran tadi, ya ala qaumin yang Allah berikan pada kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai manusia merubah nikmat itu jadi petaka, ditunjukkan yang terbaik, nggak mau milih, malah memilih pilihan yang tidak maha tahu bahaya, tidak maha tahu selamat. Ini kisahnya kepada itu semuanya, ini mengerucut kepada ini tadi, kekuatan hukum ini. Apa jaminannya? Fala khaufun, maka tiada rasa takut alaihim, menimpa mereka. Ini ya, kalau kita punya kepastian masa depan itu selamat, kalau yang kamu jalani itu undang-undang Islam, yang kalau kamu tinggalkan itu bukan undang-undang apa selain undang-undang Islam, itu jaminan tidak ada rasa takut. Sekarang tidak ada kepastian aja. Ya, yang bikin hukum tatanan standar internasional itu kemauan negara-negara besar. Ya, aman kita. Wilayah hukum seseorang bisa diganti semena-mena, dianeksasi wilayahnya. Kenapa? Oh itu ayam alamnya kaya, maka dikasih standar kerjasama internasional dengan model-model kerjasama menurut mereka. Atas nama investasi tapi sebetulnya penjajahan, menolong dengan hutang tapi itu penjajahan terjadi. Ya, fala khaufun alaihim, maka tiada perasaan takut menimpa mereka. Ini belum terjadi sudah takut. Kalau sudah terjadi malah kesedih. Walau yahzanun, dan tidak pula mereka itu mengalami kesedihan, bersedih hati. Ya. Yang dikhawatirkan bahaya, tidak takut. Andai kan terjadi bahaya itu tidak sedih. Kenapa? Mau di jalan Allah. Tapi kalau di jalan kepastian hukum bukan dari Allah, cemas sekali. Ayat Quran mengatakan itu. Ya, tak sabu jami'an. Kau mengira mereka sepakat. Ya, bersatu sepakat. Waktu dulu serta agenda di dalam yang tersembunyi di dalam hati mereka itu beragam. Jadi mereka itu berebut sebetulnya, ya, dengan membuat standarisasi, ya, kepastian hukum berebut. Nanti pada klimaknya berubah sekali, berubah menurut kehendak-kehendak agenda yang tersembunyi di dalam hati mereka. Walladzina, sesungguhnya orang-orang kadzabu, yang mendustakan. Apa mendustakan? Tidak mengakui. Bukti tidak mengakui, tidak memakai. Tidak usah ngomong. Ini ada jenis 2 minuman. Itu ya. Saya memilih paling saya suka dan tidak membahayakan, kan ini. Ada Rasul ini. Saya minum 2024. Saya minum. Yang tidak memenuhi standar ini bahaya. Ada Rasulnya sudah 5 tahun yang lalu. Dan saya minum. Itu artinya maka zabu itu saya mendustakan. Saya ngomong saya. Tapi dalam memilih kita dikasih oleh Allah standar pilih. Oh iya. Padahal hukum Quran ini tidak pernah usang, tidak ada kadaluarsa, tidak ada expirednya. Coba hukum yang dibikin manusia ada expirednya ada. Kita ini kepastiannya harus pasti. Buktinya apa? Larangannya tidak pernah berubah jadi perintahnya tidak berubah dari sana jadi larangan. Seiring gagal berhasil. Masa ini belum jelas ini ya? Saya memilih itu punya standar pilih. Minuman saja kalau di jalan raya tidak saya minum. Andai terpaksa saya lihat, padahal urusannya. Kalau punya uang beli, minimal minta. Ini enggak, kita dikasih akal untuk mencerna informasi yang didengar, informasi yang dilihat, informasi yang kita baca. Jangan asal comot dijalankan, itu bahaya. Itu ya, inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal fu'ad, alam kesadaran, wal basara, penglihatan,
Kullun ulaika kana anhu mas'ula. Masing-masing fungsionalnya aja dipertanyakan. Kamu kok bisa keracunan itu gimana? Iya saya tidak baca. Maksudnya yang disalahkan ya Pak? Luar sama minum keracunan bisa alergi semuanya. Siapa yang disalahkan? Kamu kan bisa lihat di sini ada masa berlakunya. Mungkin 2024 ada. Hadirin di dunia saja butuh kepastian. Apalagi itu tak takut kita ini. Ini berbicara yang sebenarnya ada kepastian hukum dan itu informasi pegangan. Ketika berbuat itu menyelamatkan, ketika tidak berbuat itu mencelakai. Hadirin rahimakumullah. Orang-orang yang mendustakan mengganti bi ayatina standar hukum kami wastakbaru dan bersikap melangkah sombong. Orang kalau menolak pemberitahuan yang maha tahu itu sombong apa enggak? Ini profesor doktor sudah pengalaman dalam satu bidang apa kimia, tahu kan? Ini SMP pegangan ilmu kimianya apa? Yang paling sederhana. Ini nolak dari profesor itu. Sombong apa enggak? Makanya yang sombong itu manusia. Kenapa? Menolak pemberitahuan yang maha tahu. Padahal yang maha tahu itu ya, mengasih kelengkapan-kelengkapan. Daya dengar, daya lihat, daya akal. Klimaknya akon supaya tidak celaka. Dan digunakan ya fasilitas perangkat-perangkat ini. Makanya inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Masing-masing fungsi pendengaran, daya dengar, daya lihat, daya pikir nanti ditanya. Berpikir menolak apa berpikir menerima? Sekarang kan semangat berpikir menolak. Padahal dia tidak punya modal untuk menolak. Kenapa? Balik-balik kan terbukti, terpuruk, tidak mau kembali. Itu namanya sombong. Wastakbaru Anda bersikap sombong. Kenapa? Diberitahu yang maha tahu itu menolak. Padahal yang maha tahu itu memfasilitasi terbaik bagi kita dalam hidup ini. Hadirin rahimakumullah. Wastakbaru Anda dan menolak menyombongkan diri dari pemberitahuan kepastian hukum tadi. Ulaika mereka adalah ashabun nar, penghuni tetap neraka. Ashab itu penghuni tetap. Ya, jadi ada tanda yang bisa kita pegangi. Tidak boleh kita mengatakan dia penghuni neraka kecuali dengan standarisasi penilaian Islam. Kalau ada orang menolak hukum Islam itu bukan pelaku dosa besar, baik dosa besar. Apa itu? Menolak Allah itu namanya musyrik. Fir'aun itu siapa? Allah diserikatkan dengan siapa? Dirinya. Pertanyaannya gini, apakah Fir'aun nyembah berhala? Nah, coba ada Fir'aun nyembah patung ada. Karena gagasan Fir'aun itu anulah undang-undang. Makanya Fir'aun tidak mengatakan Anallah, aku Allah, anal ilahun, aku Tuhan dah, anal Rabb, akulah pengatur itu. Masa belum jelas ini? Apakah orang sujud di Fir'aun? Enggak. Patuh dengan standar yang dibikin Fir'aun itu. Nah sekarang kita ini dihadapkan pada kenyataan. Loh, kalau Fir'aun itu tidak bisa menyelamatkan pengikutnya, keluarganya, jangankan menyelamatkan dirinya tidak bisa. Masa itu bukan sebuah bukti kebenaran Islam? Air yang sama, tempat yang sama, itu ya, saat yang sama, tempat yang sama, airnya bodoh, saatnya sama bersamaan. Itu air yang menyelamatkan Nabi Musa, itu yang menenggelamkan Fir'aun. Saya bertanya, itu dicatat sejarah enggak? Itu kisah itu, kisah yang menerima kepastian hukum Allah dengan kisah yang menolak kepastian hukum Allah. Ini tidak nyinggung siapa-siapa. Itu kita bicara dengan kita, faktanya di lapangan ada, fakta sejarahnya ada. Ini kita kan mengajak kepada sini. Makanya al-mu'minu fil mukmin itu
cermin mukmin. Mukmin yang pertama siapa? Allah. Allah itu cermin orang beriman. Ayo ngaca kepada Allah. Nah, kalau ngaca kepada Allah ya firman-Nya ini. Ini berbicara fakta yang sebenarnya bukan dibikin-bikin. Kalau kita tidak mau Quran, tidak mau dibentuk landasan pikir Al-Quran, kalau kita tidak mau beraktivitas pikir dengan berpegang kepada Quran, Allah tidak butuh. Tapi fakta-fakta itu dibuktikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan realitas alam nyata ini. Hum fiha khalidun, mereka lah orang-orang yang menjalani kekekalan. Kenapa? Bukan melanggar, tapi mengganti standar kepastian hukum tadi. Bukan melanggar. Kalau melanggar ada proses, dihukum, dibersihkan. Ya, kalau sudah bersih, diangkat tempat yang bersih. Ini surat Al-A'raf. Nanti kita akan ketemu surat Al-A'raf itu posisi tinggi. Ada ashabul A'raf. Mereka itu disita oleh kecemasan hidup. Masya Allah. Orang mukmin itu dibersihkan dengan kecemasannya. Cemas di dunia, cemas di kubur, cemas di akhirat. Ketika melihat kepada orang-orang masuk neraka, ya Allah, saya berlindung, saya butuh kepastian hukum. Jangan sampai saya masuk itu, ya Allah. Ketika melihat orang-orang masuk surga, ya Allah, saya ingin kepastian hukum. Saya ini masih kok gantungkan nasib saya. Ini ketemu dalam surat Al-A'raf itu. Iya. Ulama surifat absaruhum ila ahlina, saat pandangan mereka yang mengering ini, padahal saya tidak punya kepastian untuk tidak masuk. Ketika melihat ahli surga sudah meninggalkan jauh mereka, ya Allah, alangkah indahnya, tapi saya belum punya kepastian hukum bahwa saya masuk itu. Kecemasan ini membersihkan dosa-dosa kesalahannya dulu. Itu ya, makanya berbicara wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Lebih baik takut dunia, lebih baik takut di lokasi dunia ini daripada takut di kubur, takut di akhirat kita ini. Makanya mukmin itu dibersihkan dengan kecemasannya di dalam keperpihakannya kepada Allah. Ini berbicara pembersihan ya. Sayyidina Abu Bakar ya. Bagaimana saya selamat ya Allah? Sayyidina Abu Bakar punya ketakutan semacam itu. Padahal orang terbaik setelah Rasulullah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu ya. Bukankah kamu mengalami kesedihan? Bukankah kamu mengalami kepenatan, kesulitan itu? Ya, itu adalah kafarat bagi kesalahan-kesalahan kamu. Hadirin rahimakumullah. Itu penilaian Allah sampai di sini. Nah, jaminan Islam itu ya, orang yang mengikuti ajaran kepastian hukum Islam tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan sedih. Andaikan itu memang benar-benar terjadi di dunia. Tapi ya, yang dinilai oleh Allah, kamu di pihak siapa kamu hidup di dunia ini? Keperpihakan kepada kepastian hukum siapa kamu di dunia ini? Ini yang dinilai oleh Allah. Faman adlamu, maka adakah orang yang lebih zalim mimman istara 'alallahi, dibanding orang-orang yang ngarang-ngarang, ngada-ngada 'alallahi, atas nama Allah, kaliban, kebohongan. Makanya dasar agama, apapun pandangan hidup yang tidak berpegang kepada kepastian hukum yang diturunkan dari Allah, itu dinilai oleh apa? Iftara 'alallahi kadziban, mengada-ada dusta atas nama Allah. Ini kita yakin itu harus ditunjang oleh kepastian hukum. Jangan kita meyakini itu bahaya sementara bukan larangan Allah. Jangan meyakini sesuatu menyelamatkan padahal itu bukan perintah Allah. Ini apa tidak dusta atas nama Allah? Au kadzdzaba, atau menolak, mendustakan bi ayatihi, ayat-ayat hukumnya. Padahal ayat-ayat hukumnya sudah ditunjang dengan bukti lapangan. Yang melakukan larangan itu lihat tentang nabi-nabi, ada sejarah ya. Yang mentaati nabi-nabi ada sejarahnya. Ulaika, mereka lah yanaluhum, ya, memperoleh mereka itu nasibuhum, jatah bagian nasibnya minal kitab,
ya telah ditentukan dari kitab ini. Jadi ya, apa jatah kitabnya? Bagian kitab standar pilih itu tadi. Umat pada zaman Nabi Isa punya standar kepastian apa? Kitab Injil. Kalau tidak sesuai dengan standarisasi Injil, bukan umat Islamnya Nabi Isa kan? Ya, jadi nasib jatah kitab ketika zaman Nabi Musa sampai sebelum turunnya Nabi Isa, standar jatah kitabnya Taurat. Siapa yang tidak memenuhi standar kepastian hukum Taurat, dia dinilai bukan umat Islam, umat Nabi Musa. Termasuk Al-Quran ini, hatta hingga ada jeda waktu, ya, sehingga terlena dari pegangan jatah kitab. Ja'athum rusuluna, datang utusan kami. Siapa ini? Malaikat maut. Malaikat maut itu bukan satu Israel saja itu. Itu ya, ada kru, ada timnya itu. Makanya rusul, utusan-utusan. Tawaffat, ya tawaffaunahum, mereka mencabut nyawa mereka. Qalu, malaikat itu berkata, aina ma kuntum, di mana yang kalian semuanya itu tad'una, kamu aku, kamu sembah min dunillah, selain Allah yang bisa menyelamatkan kamu. Masya Allah, ketika kematian datang tersentak kesadaran manusia, ternyata selama ini saya keliru pegangan hidup saya, bukan kepastian hukum Islam, tapi hukum yang dibikin sesama kami. Ya, hatta idza jaa ahaduhum al-maut, hingga kematian datang kepada seorang di antara mereka. Qala rabbil ji'uni, masing-masing mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, la'alli, agar aku mampu berkegiatan sholihan yang sesuai standar Islam. Fi mataroktu, dalam banyak hal yang saya tinggal standar Islam. Lu selama ini apa yang kamu jadikan standar? Yang penting senang ya Allah, yang penting tidak susah ya Allah, itu standar pilihnya. Masa kita diingatkan kematian ya. Semoga kita ini husnul khotimah, mati membawa Islam, mati membawa ketundukan kepada standar Islam, dengan keyakinan tidak sempurna kita melaksanakan standar Islam, tapi jangan sampai kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, mana yang kamu andalkan selain Allah itu? Qalu dhallu anna, mereka jawab, lenyap dari kami ini. Iya, tidak ada ya Allah yang kami andalkan dulu itu. Iya, wasyahidu ala anfusihim, dan mereka memberikan persaksian atas diri mereka masing-masing, annahum kanu kafirin, bahwa mereka orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafirin itu pelaku-pelaku yang mengufuri standar kepastian hukum Islam. Alhamdulillah. Sudah Isa belum? Kita lanjutkan. Qala, ya, Allah berfirman. Apa firman Allah? Udkhulu, masuklah kamu, masuklah fi umamin, ya, pada umat-umat qad khalat min qablikum, yang telah lewat sebelum kamu. Jadi umat itu dikategorikan umat kalau punya keinginan dan tidak ingin yang sama. Maka Sayyidina Ali itu mengatakan apa? Bahwa yang membunuh untanya Nabi Soleh itu seorang, tapi dipandang sama. Kenapa? Kesepakatan, persetujuan. Innama yajma'ul ummah bisuhti wa ridha. Perasaan setuju tidak setuju itu yang menyatukan kita satu umat. Ini ya. Lu kenapa? Yang menyembelih untanya Nabi Soleh itu seorang saja, tapi fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwa. Ya. Maka mereka membunuh. Kok mereka? Ya, padahal yang membunuh satu, tapi kok mereka? Karena sepakat untuk melenyapkan mukjizatnya Nabi Soleh alaihissalam. Kalau saya itu sepakat, tapi saya tidak melakukan, tapi ada persetujuan hati. Iya, kalau mengikuti ajaran Islam itu kuno, setback ke belakang. Ada orang Muslim mengatakan gitu. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mati membawa itu,
bisa selamat. Itu ya. Masuklah kamu dalam jajaran umat-umat sebelum kamu, yaitu disatukan penolakan kepada Islam yang sama. Minal jinniti dari bangsa jin, wal insi dan manusia, finnari di dalam api neraka. Ya, melanggar iya, tapi umat Islam tidak pernah menolak standar kebenaran hukum, kepastian hukum Islam. Ulama setiap kali dakholat masuk umatun, satu kelompok umat yang disatukan dengan kesepakatan yang sama menolak hukum Islam, itu ya, la'anat ukhtaha, mereka mengutuk saudaranya. Saudara siapa ini? Kandung. Makanya al muslimuna ikhwani, muslim itu saudara saya. Kenapa? Diikat oleh persaudaraan Islam. Ini al muslimu ikhwani, muslim itu saudara saya. Ini hadirin rahimakumullah, kita disatukan oleh kesatuan Islam meskipun masa kita, abad kita berbeda. Hatta idat taraku biya, hingga saat mereka mencapai dasar neraka itu, jami'an semuanya qalat ukhrawun, orang-orang yang masuk di belakangan mengatakan apa? Liulahu, kepada yang lebih dulu masuk. Itu ya, Rabbana haula, wahai Allah, mereka lah adalluna, yang menyesatkan kami dari standar kepastian hukum Islam. Fa'atihim, maka datangkan kepada mereka adzaban, siksaan dhifan, yang berlipat ganda. Jadi loro ati, mulai sempit, panas, saling mengutuk. Apa? Loro kabeh enggak? Sepenat-penat orang kalau ada yang menghibur, dia ringan. Ini mulai sempit, panas, saling mengutuk, saling berolok-olok, panas apa deh? Orang-orang yang menolak hukum Islam dunia semacam itu. Ini ya. Kalau dipulih, Allah berfirman masing-masing ya, punya atap siksaan yang berganda sesuai dengan korban yang dijadikan korban. Walakin la ta'lamu, akan tetapi ya, la ta'lamu, kamu tidak mengetahui. Jadi gini, saya punya gagasan salah. Saya perintah. Yang perintah itu bukan perintah Allah. Orang mengikut, saya dapat apa? Satu dosa dari orang yang mengikut, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikut. Ini kalau mana? Terus beberapa juta miliar manusia, orang yang disesatkan, yang menciptakan agama Yahudi Nasrani itu, berapa miliar orang? Masya Allah. Itu yang dikatakan Rasulullah. Ya. Man da'a ila dhalala, siapa yang mengajak kepada konsep hidup yang sesat, fa'umila dia, maka dilakukan, falahu wizruha, maka dosanya bagi penggagas, wa wizru man amila dia, dan dosa orang yang mengikuti, wala yang kusu min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikuti oleh dewi-dewi. Masya Allah. Makanya kita harus mengajak kepada Islam yang benar. Tujuannya apa? Mengajak nama Allah. Sampai Rasulullah mengatakan, la yahdiyallahu bika rajulan khairum mimma tala'at alaihi syamsu wa qubin. Kalau lewat kamu seseorang terbimbing mengenal Islam, itu mengalahkan kebaikan dunia seisinya. Itu ajaran Allah. Kita harus takut kepada Allah SWT. Insyaallah. Sudah saya. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga yang kita telah diantarkan kepada kita ya Allah. Selanjutnya Allah memberikan daya kekuatan untuk melaksanakan pengetahuan yang kita ketahui. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana.
إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المؤمنين اللهم انصر من نصر الدين وخذل من أعداء هذا الدين اللهم انصر من انتصاره يغفر بك على أعدائك اللهم انصر من انتصارك يغفر بك على أعدائك اللهم انصر من انتصارك يغفر بك على أعدائك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين